Supaya tambah mantap dan insya Allah tambah berkah, hutang-hutang juga lunas, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rizki melimpah, apalagi istri salihah, ditambahkan salihahnya, ditambahkan salihahnya gitu ya. Terus juga apalagi anak-anaknya salih-salihah. Dijawab dulu salamnya yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil karim, habibana wa nabiyyina wa karimana wa maulana Rasulillah Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin adh-dhahirin wa 'ala man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar pergi menuntut ilmu, maka dia berbuah nilai pahala jihad fi sabilillah hingga dia kembali. Oleh karenanya tuan-tuan sekalian, marilah kita luruskan hati, luruskan niat kita, luruskan ibadah kita, niatan semata-mata karena Allah untuk talabul ilmi. Walaupun memang ada acara tahun baru karenanya, namun marilah kita luruskan kembali niat kita semata-mata untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Tuan-tuan sekalian yang hadir di tempat ini semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepadanya karena nikmat ini, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis yang mulia peringatan tahun baru 1 Muharram 1400 ampek pula ampek. Pas banget ampek pula ampek. Alias 44. Ini pas banget. Nah, ya. Alhamdulillah kita di sini bersyukur kepada Allah. Ternyata umur sampai tahun ini, masya Allah, sampai tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, tahun baru. Tahun baru semuanya. Selamat tahun baru ya. Nah, kemudian mudah-mudahan kita uji semangatnya terlebih dahulu. Coba kita uji ya, kita uji. Takbir! Allah! Allah! Sekali lagi. Takbir! Allah! Sekali lagi. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Tahmid. Tahmid ya, tahmid sekali lagi. Tahmid!
tahmid. Astagfirullah, tahmid itu alhamdulillah. Allah, tahmid. Kalau ini tahlil. Nah, baru itu. Tasbih. Allah Akbar. Tasbih. Allah. Nah, ini pada dikenalkan ini ya. Mungkin lupa ini. Yakin. Ya, ini pasti lupa ini. Ya, semuanya sudah pada banyak ilmunya. Lupa ini pasti. Karena namanya lupa. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Kita harus mengamalkan yang begini-begini. Kadang-kadang susah diomong. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini minimal kita akan lebih memupui semangat hidup kita. Ada apapun juga harus menyebut asma Allah dan tahu penempatannya. Ya, tahu penempatannya dengan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Salam kita sajikan kepada baginda junjungan alam Habibana wa Nabiyyana wa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentunya kepada keluarganya, sahabatnya radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, para ulama, ulatul anbiya wal mursalin dulu kita, dan semoga fadilahnya sampai kepada keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, juga anak keturunan kita, anak cucu zuriyah kita, begitupun juga dengan mertua kita, dan sampai tentunya jelas kepada kita semua yang berusaha untuk patuh setia kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang terhormat, pertama adalah TKM kita Masalah Syakur, yaitu Abdin Al-Kiram Febri alias Mahmud. Kalau saya manggilnya Mahmud. Nama hijrahnya itu Mahmud Khalil Amal. Mahmud Khalil Amal. Nah, jadi ini kita perkenalkan dulu. Ya. Mungkin kalau yang lain manggilnya Febri Pertama Putra. Nah, kalau Abi manggilnya Mahmud. Ya. Kalau yang lain mungkin kemana Pep? Nah, kalau Abi kemana Mod? Nah, ya. Jangan Mahmud, Mahmuda nanti Pak. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ini kan masing-masing orang pada punya nama hijrah ya. Itu Ian tuh Abi kasih gelaran Ian itu. Gara-gara ada Iwan Hadis, Abi kasih Ian Quran. Mahmud Wajib. Ya. Coba lagi. Ya Hafid Sunnah gitu. Nah, pokoknya begitulah. Ya biar ada rame gitu kan. Ini kan sekedar inilah bercanda tapi sufi. Ya, mudah-mudahan kita ini hidup makin hijrah, makin ke arah yang lebih baik. Ini mohon doanya juga bahwa ketua mushola kita ini Mahmud ini akan pergi, perginya itu jauh di dalam lubuk hatiku. Astagfirullah. Jauh. Astagfirullah. Istighfar ya. Istighfar. Istirja. Alhamdulillah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, itu ya, jadi kita mohon kita ini mendoakan supaya akhirnya kilam kita saudara kita yang mulia ini Mahmud alias Febri akan pergi jauh selama 4 bulan. 4 bulan itu bukan waktu yang sebentar ya. Yang di rumah mungkin dingin, bukan waktu yang sebentar itu ya. 4 bulan, mudah-mudahan kita doakan supaya selamat sampai tujuan dan juga sampai pulang lagi ke sini. Insyaallah kita di sini juga ya dalam rangka mendoakan beliau ya. Kita doakan mudah-mudahan supaya betul-betul pas kembali ini makin yufaqihu fiddin. Ya makin fakih, makin paham sama agama insyaallah. Kan gini, orang ini kan macam-macam caranya itu menggapai ridha Allah, macam-macam. Ya. Caranya mendekati Tuhan itu macam-macam orang itu. Ada yang dengan 3 hari, 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang dengan sepekan sekali, seminggu sekali ya. Ada yang dengan sebulan sekali. Yang paling parah yang tidak hadir-hadir. Pengajian tidak
Abi yang biasa. Ini alhamdulillah nih Abi bersyukur kepada Allah ya. Ini Mahmud bermurah hati bersama pengurus lainnya untuk mendatangkan atau mengundang Abi ceramah sebagai penceramah yang tahun baru lah. Ya, alhamdulillah yang dihadiri oleh banyak orang. Yang Abi hormati juga Pak Muryadi sebagai sesepuh di Musola Asyakur. Kemudian juga ada Pak Arif tadi ya, telah bersalaman dari mana itu? Always barokah. Lain always to member ya, always barokah. Ada juga Pak Nur, walaupun belum ngomong tapi aromanya udah kecium. Karena penciuman itu penciuman harimau. Sakti jadi begitu. Nah gitu ya, dari Masjid An-Nur Salim. Lain An-Nur Salim, An-Nur Salim. Ya alhamdulillah ya. Berkah. Ada juga mungkin Pak Samani ada nggak ya, sama Pak Yunus? Hah? Belum datang dari Masjid MJ. Lain MJ lain. Miftaul Jannah. Main sikat aja. Yang lain perwakilannya udah ada belum? Udah ada ya. Apa maksudnya dari MJ? Miftaul Jannah. MJ lagi. Terus juga dari Musola Al-Falah ada Pak Rashid. Berikut juga dengan orang-orang yang lainnya yang menyertainya, dengan pasukannya, dengan wajah balat, gitu ya, pasukannya. Begitupun juga dengan dari perumahan GSM, GBI itu. Kalau GBI keren dong, GBI. Terus juga apa namanya? Yang di sini udah jelas gas karena tuan rumah mas saja itu yang madai. Ya madai kalau orang ini yang punya hajat pada nggak hadir kan, kata ujuk madai. Iya madai lah bebas. Basing kalau sama Abi itu orang itu basing ya. Terus juga apa namanya dari perumahan ini Azalea kan Pak Mudari juga bawa pasukan mungkin dari perumahan Azalea mungkin ya ada pasukan. Terus ada juga perumahan Gai. Ya. Harus semangat ya. Gai. Dan juga yang lain-lain. Pokoknya yang tidak disebutkan tidak mengurangi rasa hormat. Yang jelas Abi berusaha untuk menghormati keseluruhannya dengan apa yang bisa Abi lakukan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihadiri juga barangkali oleh aparatur pemerintahan, Bapak RT RW berikut perangkat-perangkatnya yang lain. Mungkin ada Babinsa, kalau Mahmud menang Babinsa, buat ngewasin, ya, menang Babinsa yang mungkin ya. Ya, pokoknya semua yang hadir di sini dan jamaah sekalian yang mulia semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, bapak ibu, tuan-tuan semuanya, sampai kepada generasi anak-anak, ini semuanya sangat Abi hormati dan semoga Allah muliakan keseluruhannya. Semua yang pulang ke sini semua hajatnya Allah kabulkan. Amin. Makanya niatnya harus lurus ya. Niatnya harus lurus, insyaallah dengan berkah semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi ayatnya sudah dibacakan di awal. Abi baca di awal. Jadi alladzina hajaru wa jahadu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, ini ada tiga hal. Yang pertama orang itu yang beriman, kemudian yang berhijrah, setelah itu yang berjihad, wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwanya. Maka a'lamu darajatan indallah, derajatnya itu akan diangkat oleh Allah, diagungkan oleh Allah derajatnya kalau dia melakukan tiga hal tersebut. Ulaika humul faizun, dan dia juga akan mendapatkan, mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Orang-orang seperti itu akan menang, akan beruntung. Jadi ada 4 hal pada malam ini yang saya akan bahas.
Yang pertama dia itu kalau mau dapat ini ya, mau betul-betul mendapat hikmah tahun baru, di antaranya adalah pertama iman, kemudian hijrah, yang ketiga adalah jihad fisabilillah, dan yang keempat dia akan mendapatkan faizun, keberuntungan, kemenangan, kebaikan. Ini singkat-singkat saja. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah percaya, dan lebih tingginya lagi ainul yakin, hakul yakin, ilmal yakin kepada Allah. Sudah paham semuanya lah insyaallah tentang iman ini. Percaya, yakin kepada Allah. Sekarang timbul pertanyaan, iblis punya iman tidak? Teman-teman sekalian, kira-kira iblis punya iman tidak? Iblis, setan. Ternyata syaitan itu, iblis itu punya iman. Karena dulunya syaitan itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Iblis disebutnya juga Azazil, dia taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Ibadahnya juga jauh lebih kuat daripada kita. Jutaan tahun sebelum manusia diciptakan, syaitan sudah ada, iblis gembongnya sudah ada. Ya, makanya wajar kalau ada yang diruqyah, tahu-tahu yang diruqyahnya itu baca ayat kursi juga. Ya, pas kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada setannya nyeletuk, kamu baca Quran yang benar kayak gini nih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagusan dia bacanya. Akhirnya apa? Tim peruqyahnya jadi merinding juga, takut-takut akhirnya. Nah itu jangan salah ya, setan itu pada pintar-pintar. Coba, setan itu lebih takut kepada orang ulama lagi tidur daripada orang awam seperti kita ini lagi sholat. Bayangkan itu. Setan lebih takut kepada orang yang berilmu walaupun tidur, tapi lebih baik dia itu menggoda orang yang awam walaupun sholat. Wah, ini menunjukkan bahwa kelemahan syaitan itu ketika kita ini berilmu, paham akan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia dipahamkan pada agama. Ini penting. Waduh, iman ini. Ini urusan iman ini penting. Tentang iman ini penting. Jadi sekali lagi ukurannya pahamkan. Saya mohon ini, pahamnya ini. Kalau kita dikehendaki oleh Allah berupa kebaikan, maka kita akan dipahamkan pada agama. Paham? Ya. Sekali lagi, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, cirinya maka dia akan dipahamkan pada agama. Itu penting. Ada sebuah keluarga ngaji dihampiri oleh guru ngaji, tapi semaunya sekali dihampiri kesana-kesananya itu terus main dihampiri, tidak mau ngejar. Perhatian ke guru ngaji pun tidak ada. Artinya maksud saya itu ya, perhatian dalam arti belajar dengan benar, serius. Seolah-olah si guru ngaji ini yang mau dia belajar, padahal sebetulnya sama-sama saling membutuhkan, harusnya begitu. Kemudian dia lebih senang membangunkan anak itu untuk sekolah. Nah, sekolah. Tapi kalau dibangunkan untuk sholat subuh, susahnya bukan main. Nah, bangun subuh, nah. Susah. Maaf ya, ini pengalaman Abi pribadi. Sesoleh-solehnya Hilman dalam tanda kutip, ya, sesoleh-solehnya Hilman. Abi gak mau bilang senakal-nakal, gak mau, ya. Sudah dia begitu nanti susah. Nah, sesoleh-solehnya Hilman dalam tanda kutip itu kalau subuh mesti Abi bangunkan. Dan caranya saya membangunkan anak itu tidak ribut. Karena kalau ribut, kalau ngomong pasti ada bantahan. Dari mulai lahir, dari mulai istilahnya kecil sekali ya, kalau bangunkan anak, saya angkat aja ke kamar mandi. Beres, sudah diangkat ke kamar mandi, ditaruh kan pasti basah tuh. Mau tidak mau dia pasti wudu.
Tidak mungkin dia balik lagi ke kamar karena sudah basah. Nah kalau sekarang karena sudah tidak keangkat lagi, ya sudahlah, diangkat aja kepalanya diangkat. Ya, ini kalau kita bicara tentang iman, alladzina amanu wa hajaru. Iman dan hijrah ini mesti seperti ini. Harus bagaimana caranya? Yang penting kita kuat untuk mempertahankan iman. Dan kalau berhijrah ini kan sekarang tidak lagi ada perintah untuk hijrah. Kalaupun kita harus hijrah seperti yang dilakukan oleh ini Adinda Mahmud ini, hijrah itu kan sementara. Dia hijrah ke Bangka 4 bulan, kemudian balik lagi, dan pasti akan menghidupkan amalan makominya, amalan tempatnya sementara. Nah, kalau di zaman Nabi, hijrah yang diperintah itu adalah dari Makkah ke Madinah. Itu selamanya, karena Nabi itu lahir di Makkah Al-Mukarramah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah. Itu perintah, memang sunnahnya begitu. Nah kalau sekarang tidak ada kewajiban lagi untuk itu. Kalau sekarang ya tidak ada lagi kewajiban untuk itu. Nah sekarang yang ada adalah pertahankan keimanan dan hijrah secara ma'nawi. Hijrahnya bagaimana? Dari salah ke baik. Yang tadi tidak rajin ke pengajian, rajin ke pengajian. Nih kadang-kadang memang kalau dipikir-pikir apa ya, susah itu kalau jadi seorang pendakwah ini. Banyak PR, terlalu banyak PR. Pernah ujung lagi nih, cerita ujung. Ada penampilan orang di satu tempat, nggak akan diceritakan tempatnya di mana. Tapi ketika dia cerita, miris, hati itu ngeri. Ya, kok ini mungkin orang Islam, tapi kok pakaiannya sangat-sangat kurang bahan. Mungkin dia nggak kebeli baju yang panjang-panjang, jadi dia kebelinya baru baju yang pendek mungkin ya. Nah, jadi dia pakai beginilah pokoknya, buat digambarkan. Karena kalau ngomong keturunan itu imajinasi yang jalan. Dan ini adalah keprihatinan bagi kita. Ada nggak kita risau misalnya lihat orang yang terbuka auratnya? Untung Abi nggak lihat, tapi kalau diceritakan jadi mikir. Bagaimana semangat kita mau hijrah ini? Mempertahankan keimanan ini bagaimana? Kadang-kadang kita sudah puas dengan apa yang kita dapatkan. Yang penting saya sudah ke mushola, yang penting saya sudah ke masjid. Masya Allah, itu belum menjadi orang iman yang sejati, belum berhijrah yang sejati. Kita harus risau dengan tetangga sekitar. Kita harus ngerti bagaimana itu orang-orang sekitar, keimanannya bagaimana. Kita pikirkan. Man lam yahtam li amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperhatikan kehidupan sesama muslim, maka dia tidak tergolong umatku. Bukan hanya untuk ekonomi saja, termasuk keimanannya. Bagaimana sholat dia, bagaimana saum dia, bagaimana ya segala-gala ibadah ini. Kenapa kok orang ini kok susah untuk ke pengajian? Itu perhatikan. Kenapa kok si bapak ini diajak ini untuk belajar baca Quran, padahal ya belum bisa baca Quran, kok susah. Nah ini harus perhatikan. Nah mudah-mudahan dengan hikmah hijrah dan iman ya, yang pertama ini dan yang kedua, kita akan lebih betul-betul menjadi orang-orang yang muhajir sejati, muhajirin sejati. Ini yang paling penting. Kita kan sudah pindah tahun. Secara jumlah mungkin betul tadi Bapak mengatur waktu penata acara telah menyatakan bahwa secara hitungan mungkin yang tadinya 40 jadi 41, yang tadinya 39 jadi 40 tambah. Tapi secara kontrak hidup di alam dunia ini berkurang. Entah sampai kapan. Kalau sampai 60 yang 40 ya, berarti Abi ini tinggal 20 tahun lagi atau 23 tahun lagi mentok-mentoknya. Kalau Abi sih minta, kalaupun panjang umur juga sampai 60-an aja lah, sesuai sunnah Rasul. Kenapa? Lebih panjang lagi, takut merepotkan orang. Sekarang aja Abi sudah seperti ini, merepotkan orang terus. Apalagi orang-orang asyakur, wah subhanallah, mujahadahnya atau kesungguhannya antar jemput ini, ya semoga Allah membalas kebaikan semua jemaah. Ya semua hajat Allah kabulkan, masalah-masalah Allah tuntaskan.
Kan awalnya Abi pengalaman masuk Al-Falah. Nah sudah dari Al-Falah, ternyata awalnya Abi kesini ini hanya menjadi pendengar karena undangan tamu undangan untuk peringatan juga gitu yang kemarin. Maulid apa ya kalau nggak salah? Maulid ya. Nah itu awalnya. Tertarik dengan apa buhur yang dibakar, ngobrol-ngobrol dekat sama Amin, alhamdulillah berkah. Ya. Akhirnya sampailah sekarang, dan juga malah buka lagi ada pengajian di apa Anur Salim, belum istiqomah ya, tapi sudah mulai buka. Kemudian di MMJ lagi Miftahul Jannah ya, itu ada buka lagi pengajian. Alhamdulillah. Yang paling penting kan sebenarnya rutin-rutin ini. Cuman masalahnya yang rutin-rutin inilah yang jarang dihadiri orang. Bisa dihitung orang. Kadang-kadang ada 7 orang, 10 orang sudah untung, selebihnya hanya nyamuk dan cicak, jin, ya dan sebagainya lah begitu. Mungkin kelihatan sendalnya penuh di luar, ya sendalnya yang kelihatan penuh, kelihatan di luar. Kesian sebetulnya, ya Allah, ini orang pengajian yang sebetulnya rutinan. Kalau sifatnya sekarang ini kan peringatan-peringatan seperti tahun baru, Maulid, Isra Mi'raj. Apalagi ustadznya yang kebanyakan dari luar ya, seringnya dari luar. Itu kan, aduh masya Allah, cuma sekedar penyemangat saja. Yang aslinya tentu orang tempatan yang tahu. Ustadz yang di dalam kan koalisi jamaah seperti apa. Yang berjuang betul-betul itu ustadz yang di tempat sebetulnya. Ya, iklan dulu. Hadra siap. Abi mau nyanyi, bantuin. Hadra, biar hadra dulu. Iklan. Lagu Bobi. Lagu apa Bobi? An-Nabi sallallahu